Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa menurunkan nikmatnya kepada kita sekalian dengan tanpa henti, terutama berupa nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salam dan selawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat sekalian, masih dari Polewali Mandar dalam rangkaian perjalanan Makassar ke Palu lewat Mamuju. Saya kembali menyapa sahabat sekalian. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, rezeki yang halal dan barakah. Dan bagi yang kurang sehat, semoga segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Dan sahabat yang masih jomblo, semoga segera dipertemukan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari video sebelumnya dari Polewali, dari Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, kini saya sudah berada di daerah Campalagiang dan masih ada 3 kecamatan lagi, 3 daerah, Campalagiang, Pembusuan, dan Tinambung, sebelum masuk ke wilayah Kabupaten Majene. Alhamdulillah, cuaca siang ini mendung berawan. Semoga awannya ini bertahan hingga sore hari, sehingga cuaca menjadi sejuk khususnya dalam perjalanan. Sahabat sekalian, saat ini daerah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, sudah mulai memasuki musim hujan. Namun beberapa minggu terakhir ini hujannya sudah tidak sekeras saat awal-awal masuk musim hujan. Sahabat sekalian, di sisi kanan kita lihat padinya sudah menguning dan sebagian sudah mulai panen. Sahabat sekalian, dalam perjalanan kali ini, khususnya di bagian video ini, bagian terakhir yang saya akan lewati dari Kabupaten Polewali Mandar sebelum memasuki Kabupaten Mamuju. Sahabat sekalian, kiri kanan ini area persawahan. Polewali memang juga dikenal sebagai daerah penghasil beras. Ini di depan saya ini mesin penggilingan gabah mobile ukuran mini. Ini biasanya untuk keperluan sehari-hari.
masalah ini area persawahannya di kiri kanan, dan pohon kelapa juga yang sudah tinggi-tinggi. Secara keseluruhan, sebagian besar daerah Polewali ini berada di dataran rendah sepanjang pantai yang membuat area persawahan yang cukup luas. Dan sebagaimana juga daerah-daerah di pesisir pantai, Polewali ini banyak ditumbuhi kelapa. Di samping itu juga ada coklat dan cengkeh di daerah-daerah ketinggian. Sahabat sekalian, dari Wonomulyo tadi, sekarang sudah di daerah Campalagiang, dan salah satu masjid yang cukup dikenal di sini di Lapeo, yaitu masjid lebih sering disebut Masjid Lapeo, mengambil nama salah satu tokoh agama yang ada di Sulawesi Barat yang lebih dikenal dengan Imam Lapeo, yang menyandarkan nama kampungnya. Sahabat sekalian, sebagaimana jalan di video-video sebelumnya, umumnya jalan di daerah Polewali ini sudah bagus, dilengkapi dengan rambu-rambu termasuk marka tengah garis kuning sebagai pertanda jalan trans, jalan utama, jalan nasional. Dan jalan ini merupakan Trans Sulawesi lintas barat, dan garis pinggir dengan warna putih sisi kiri sisi kanan. Bahu jalannya juga sudah bagus. Ini sedang memasuki perkampungan yang cukup ramai. Sudah banyak juga lampu-lampu merah. Hampir setiap ibu kota kecamatan yang saya lewati di Polewali ini lumayan ramai, lumayan padat rumah dan toko perkantoran di sepanjang jalan. Ini salah satu pertanda bahwa daerah ini lumayan maju kehidupan ekonomi warganya. Sahabat sekalian, sebelum memasuki Majene masih ada 3 wilayah kecamatan setelah tadi Campalagiang, sekarang Pembusuang, dan masih ada di depan satu Tinambung berbatasan dengan Majene.
Sahabat sekalian, di ibu kota kecamatan tadi tidak terlalu ramai karena perjalanan saya kali ini ada hari Sabtu, di mana umumnya kantor dan sekolahan libur. Sahabat sekalian, cuaca masih berawan sebagian dan awannya kelihatannya cukup tebal, membuat suasana atau cuaca sejuk. Di depan saya ini ada satu trek, sepertinya ini perjalanan panjang juga, mungkin tujuannya hingga ke Mamuju. Oh sahabat sekalian, ini baru kita dapat Masjid Imam Lapeo ini sebelah kanan, lumayan besar masjidnya. Mengambil nama tokoh agama yang ada di Mandar, yaitu Imam Lapeo, yang menyandarkan kepada kampung di tempatnya. Sahabat sekalian, kita lanjutkan perjalanan lagi. Ini jalannya juga sudah dilengkapi dengan zebra cross untuk penyeberangan pejalan kaki, termasuk lampu-lampu penerangan jalan. Alhamdulillah, perjalanan lancar, salah satunya didukung oleh jalan yang mulus, termasuk juga tikungan-tikungan yang enak. Saat masuk tikungan, sahabat sekalian, dan sebagian juga jalannya lurus-lurus karena masih di daerah dataran rendah dan dekat dengan pesisir. Alhamdulillah, awan di depan kita ini sepanjang jalan lumayan tebal, sehingga cuaca juga menjadi lebih sejuk. Sahabat sekalian, ini sepertinya sudah di daerah Pambusuang, Kabupaten Polewali Mandar. Tadi masih ada 2 kecamatan lagi. Ini luar biasa maju, di kecamatan saja sudah lengkap dengan rambu atau traffic light dan jalannya dilengkapi dengan zebra cross. Kalau di Sulawesi Selatan ada kabupaten yang hanya satu saja traffic light-nya.
Sahabat sekalian, sejak Sulawesi Barat membentuk provinsi sendiri dan seiring dengan perkembangan perekonomian, jalur ini semakin ramai. Jalur ini juga menghubungkan hingga ke Mamuju, Sulawesi Barat, kemudian Palu di Sulawesi Tengah, kemudian Gorontalo, kemudian Manado di Sulawesi Utara hingga Bitung. Dan di Palu juga bisa belok kanan lagi ke arah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah jalannya mulus dan bagus sehingga membuat perjalanan kita semakin lancar. Dan tentunya sebagai pengguna jalan kita sangat bersyukur dan berharap kiranya kondisi ini dapat terpelihara sepanjang tahun, apalagi nanti jelang Ramadan. Biasanya banyak yang mudik pada saat masuk Ramadan dan puncaknya pada saat jelang Lebaran. Di sisi kiri kanan terlihat pohon kelapa sudah tinggi-tinggi. Di sini umumnya kelapanya dibuat kopra dan minyak kelapa, buat minyak makan atau minyak goreng. Sahabat sekalian, atas segala dukungan sahabat sekalian yang setia menonton video perjalanan saya dari Makassar ke Palu lewat Mamuju, khususnya video kali ini dari Wonomulyo, Polewali Mandar menuju perbatasan dengan Majene. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar. Dan tentunya saya tak lupa mohon maaf atas segala kesalahan, kehilafan dan kekurangan dalam penyajian video ini.
khususnya penyebutan tempat, nama, dan lain sebagainya. Tidak ada unsur kesengajaan, hanya karena keterbatasan saya selaku manusia biasa dan selaku pemula. Sahabat sekalian, semoga video ini dapat memberi gambaran mengenai kondisi di Sulawesi Barat, khususnya Kabupaten Polewali Mandar, dan khususnya pada video kali ini perjalanan dari Campalagiang, Pambusuang, dan Tinambung hingga batas Kabupaten Majene. Tentu saya berharap komentar dari sahabat sekalian. Semoga komentar berupa masukan, saran, dan kritikan tentu sangat berharga bagi saya untuk pembelajaran dan perbaikan video berikutnya. Dan video kali ini tidak ada maksud dan tujuan lain, hanya memberikan gambaran perjalanan, situasi yang ada sepanjang jalan, dan tentu berharap dapat bermanfaat bagi sahabat yang belum pernah melewati jalur ini dan ada rencana untuk melewati. Mungkin bisa jadi satu referensi. Dan bagi sahabat yang pernah lewat di sini atau sahabat yang bermukim di sepanjang jalur yang saya lewati ini dari Campalagiang, Pambusuang, Tinambung hingga batas Majene, mohon maaf saya lewat dulu dalam rangka perjalanan menuju ke Palu, Sulawesi Tengah. Ini kita sudah di daerah Pambusuang. Masalah kita ketemu lagi traffic light. Salah satu ciri bahwa di daerah ini arus kendaraan sudah lumayan padat dan ramai di waktu-waktu tertentu, sehingga diperlukan pengaturan dengan traffic light. Jembatan Rangka Bajah yang lumayan panjang dan kelihatan masih kokoh. Dan sepanjang ruas yang saya sudah lewati ini, kondisi khususnya di Polewali, kondisinya bagus, jembatannya juga semua nampaknya bagus, kokoh, dan kuat. Ini kita sudah di kecamatan yang terakhir, yaitu Tinambung, sebelum memasuki Kabupaten Majene. Dan yang pertama didapat kebetulan ibu kota dari Kabupaten Majene, yaitu Majene sendiri.
Sahabat sekalian, di akhir video ini sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas segala dukungan sahabat sekalian. Tanpa dukungan sahabat sekalian, saya bukanlah siapa-siapa. Dan tentunya mohon maaf, saya punya keterbatasan untuk membalas segala kebaikan sahabat sekalian. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya berdoa, berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas segala kebaikan sahabat sekalian dengan suatu amalan kebaikan yang lebih besar. Dan sekali lagi mohon maaf atas segala kesalahan, kehilapan dan kekurangan dalam penyajian video ini, termasuk dalam penyebutan daerah atau wilayah yang saya lewati. Tidak ada unsur kesengajaan dalam hal ini, hanya karena keterbatasan saya selaku manusia biasa dan selaku yang merupakan masih pemula dalam YouTube. Dan ini sudah hampir sampai di perbatasan dengan Kabupaten Majene. Ini di depan sudah nampak jalan lurus dan kelihatan perbatasan. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.